Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Validia Hania Lukis dengan NIM 2042029. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai laporan keuangan publik dan laporan keuangan swasta. Laporan keuangan berfungsi sebagai media informasi keuangan bagi sejumlah pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan. Namun demikian, antara organisasi publik dengan swasta tentu memiliki perbedaan tersendiri. Tidak mungkin pelaporan sebuah unit pemerintah atau organisasi laba lainnya sama dengan pelaporan entitas bisnis yang berfokus pada pelaporan finansial semata. Terutama itu ada keuangan sektor publik atau institut pemerintah. Berdasarkan pengertiannya, sektor publik merupakan sekelompok dari beberapa jenis organisasi seperti badan usaha milik negara, pemerintah, dan masyarakat. Nah, oleh karena itu, sektor publik perlu membuat kebutuhan informasi laporan keuangan yang harus direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen pengendalian. Begitu juga dengan pemegang saham di sektor publik yang membutuhkan informasi laporan keuangan sektor publik secara relevan, handal, dan bervariasi untuk mengambil suatu keputusan, di mana dalam akuntansi sektor publik merupakan kewajiban dan berpertanggungjawaban atas segala kegiatan seperti melaporkan, menyajikan, serta melaksanakan. Laporan keuangan yang harus dibuat organisasi sektor publik itu meliputi jenis laporan keuangan formal seperti laporan surplus atau defisit, laporan realisasi anggaran, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan neraca, serta laporan kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non-finansial. Selanjutnya, secara umum terdapat 6 fungsi dan tujuan laporan keuangan sektor publik, yaitu yang pertama, kepatuhan dan pengelolaan atau compliance and stewardship. Yang kedua, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif atau accountability dan retrospective reporting. Yang ketiga, perencanaan dan informasi otorisasi atau planning and authorization information. Yang keempat, kelangsungan organisasi atau viability. Yang kelima, hubungan masyarakat atau public relation. Dan yang keenam, sumber fakta dan gambaran atau source of fact and figures. Selanjutnya yaitu laporan keuangan sektor publik. Sejalan dengan perkembangan kepentingan kelompok pemakai informasi, maka Semrin 2012-33 menyatakan bahwa pelaporan keuangan sektor publik itu sektor swasta itu diperluas dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, membuat keputusan investasi dan kredit yang dimana informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membuat keputusan investasi atau keputusan kredit tanpa harus membuat lebih dari satu laporan keuangan untuk satu periode akuntansi. Yang kedua, menilai prospek arus kas, yang mana informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai potensi arus kas di masa yang akan datang. Yang ketiga, melaporkan sumber daya perusahaan, klaim atas sumber daya tersebut, dan perubahan-perubahan di dalamnya. Yaitu, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat menjelaskan kekayaan perusahaan, kepemilikan atau pihak-pihak yang masih berhak atas sumber daya tersebut. Dan juga, informasi yang disajikan dapat menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi atas sumber daya tersebut selama satu periode akuntansi yang dilaporkan. Yang keempat, melaporkan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas para pemilik. Yang kelima, melaporkan kinerja dan laba perusahaan. Laporan keuangan ini digunakan untuk mengukur prestasi manajemen dengan selisih antara pendapatan dan beban dalam periode akuntansi yang sama. 6. Menilai likuiditas, solvabilitas, dan arus dana. Digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendek dan juga jangka panjang. Selanjutnya, menilai pengelolaan dan kinerja manajemen. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perbedaan laporan keuangan sektor publik dengan sektor swasta.
Pengelolaan laporan keuangan oleh institut pemerintah atau sektor publik dan non-pemerintah atau sektor swasta itu memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama itu dari tujuan utama, yang di mana laporan keuangan pemerintah itu biasanya bertujuan untuk memperlihatkan penggunaan dana publik dan pencapaian tujuan-tujuan pemerintah, seperti penyediaan layanan publik dan pembangunan infrastruktur. Sedangkan laporan keuangan dan pemerintah itu lebih terfokus pada keuntungan dan pertumbuhan perusahaan, serta memenuhi kebutuhan pemegang saham dan pihak-pihak yang terkait. Yang kedua, perbedaan kedua yaitu ada prinsip akuntansi, di mana laporan pemerintah biasanya mengikuti standar akuntansi yang ditetapkan oleh otoritas pemerintah seperti Governmental Accounting Standard Board atau GASB di Amerika Serikat. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan itu diatur untuk mencerminkan aspek-aspek unik dari aktivitas pemerintah. Sedangkan institut non-pemerintah itu mengikuti standar akuntansi yang diterapkan oleh Badan Standar Akuntansi Swasta seperti Generally Accepted Accounting Principles atau GAAP di Amerika Serikat. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan itu berfokus pada pengungkapan informasi keuangan yang relevan dan dapat dipercaya bagi pemegang saham. Perbedaan ketiga yaitu dari sifat dana. Dana yang digunakan oleh institusi pemerintah itu seringkali bersifat publik dan berasal dari pendapatan pajak dan dana pemerintah lainnya. Dan oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah lebih terfokus pada pengelolaan dana publik. Sedangkan dana yang digunakan oleh institut non-pemerintah bersifat swasta dan berasal dari berbagai sumber termasuk penjualan produk atau layanan, investasi, dan pendanaan eksternal. Laporan keuangan dan pemerintah atau swasta ini lebih fokus pada pencapaian keuntungan laba dan pengelolaan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Perbedaan yang keempat itu pemeriksaan dan transparansi, di mana laporan keuangan pemerintah seringkali diperiksa oleh badan pemeriksa independen dan harus disetujui oleh otoritas yang berwenang sebelum dipublikasikan. Transparan dalam pengelolaan dana publik itu menjadi sangat penting karena dia berurusan dengan masyarakat luas. Sedangkan non-pemerintah, meskipun laporan keuangan dan pemerintah juga bisa diperiksa oleh badan pemeriksa independen, persyaratan ini tidak selalu diwajibkan secara hukum seperti pada institusi pemerintahan. Transparansi keuangan tetap penting untuk memelihara kepercayaan pemegang saham dan pasar. Pembahasan selanjutnya itu mengenai asas-asas keuangan negara. Terdapat beberapa asas keuangan negara. Yang pertama yaitu asas kesatuan, yang mana itu menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara disajikan dalam satu dokumen anggaran. Yang kedua, asas universalitas, yaitu mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Yang ketiga, asas tahunan yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk 1 tahun tertentu. Yang keempat, asas spesialitas yaitu mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan secara jelas peruntukannya. Adapun pengelolaan keuangan negara menurut UU KN atau Undang-Undang Keuangan Negara sebagai berikut. Yang pertama, asas akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang kedua, asas proporsionalitas. Yang ketiga, asas profesionalitas. Asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan, serta asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.